Halo teman-teman, kembali lagi di channel Toporoso. Selamat datang di konten Medika, Medium Brilliantika. Oke, kali ini Medika akan membahas sesuatu yang seru ya, seperti biasa. Kalau konten Medika ini kan cukup banyak kontroversi ya, kontroversi cukup banyak. Hal-hal yang bersifat menyinggung, menyenggol, ya makanya siapkan kepalamu, siapkan mentalmu, siapkan telingamu untuk mendengarkan apa yang sudah aku bahas di sini dan dengarkan sampai habis karena kalau nggak sampai habis nanti akan kepotong-potong. Oke? Eh, aku mengawali narasi ini itu dengan menjelaskan ada konten dan ada konteks. Oke? Bedanya konten dan konteks itu adalah konteks itu bayangkan itu ruangan tempat tidur. Ya, ruangan tempat tidur itu adalah konteks. Sedangkan konten itu adalah hal-hal yang lahir di dalam ruangan itu. Contohnya apa? Bantal, spray, selimut, meja rias, lemari gitu ya. Jadi hal-hal yang lahir di dalam konteks itu adalah konten. Oke? Nah, eh, tempat tidur itu konteksnya, konteks tempat tidur itu awalnya itu siapa yang memberikan? Siapa yang memberikan ada konteks yang bernama ruang tidur, konteks bernama ruang tamu, konteks bernama ruang dapur misalkan. Itu siapa? Kembali lagi ya ke narasi Medika sebelumnya ya. Satu-satunya semesta, satu-satunya sesuatu, satu-satunya ciptaan yang bisa kamu alami itu hanyalah diri kamu sendiri. Maka yang memberi nama konteks itu adalah kamu sendiri. Oke, jelas ya. Contoh, aku tiba di sebuah bangunan gitu ya, sebuah bangunan. Lalu aku masuk di dalam bangunan itu, aku melihat ruangan-ruangan kosong gitu, melihat ruangan-ruangan kosong. Akhirnya ruangan-ruangan itu aku kasih konteks. Ini nanti jadi kamar tidur ya, ini nanti jadi eh, ruang tamu ya, ini jadi kamar tamu ya dan sebagainya, kamar mandi, dapur dan seterusnya. Itu aku yang memberikan. Karena apa? Karena aku sedang mencari konteks bernama rumah. Makanya ketika aku melihat bangunan, ya, melihat bangunan, aku masuk ke dalam bangunan itu dan memang kenyataannya ruangan kosong. Memang semuanya itu masih kosong. Tapi aku berhak memilih. Makanya itu tuh. Sekali lagi, keyakinan dan why itu penting. Karena kehendakmu untuk memilih itu harus terjadi. Ya kalau kamu nggak bisa milih mana tempat tidur, mana dapur nanti jadi acak-acakan dong. Nanti bantalnya di kompor, nanti pancinya di kasur, kan nanti jadi nggak jelas. Ya nggak? Nah makanya aku berhak memilih ini loh kamar tidur, ini loh dapur. Oke? Nah pemilihanku itu yang awalnya ruang kosong tidak bernama, akhirnya aku kasih label pilihan. Dan label pilihan itu nggak salah. Karena itu sesuai tujuanku bernama konteks bernama rumah. Oke? Nah, konteks itu perlu konten. Kenapa? Karena untuk mengkuatkan fungsi dan peran dari si konteks. Kalau konteks tanpa konten, itu nggak jelas, bias. Misalkan, ada narasi semua itu adalah kekosongan, semua itu adalah kesadaran dan sebagainya macam-macam. Itu akan bias, karena apa? Nggak ada pilihan bahwa ini itu untuk ini itu untuk ini. Jadi benar dan salah itu jadi bias abstrak. Bahkan banyak praktisi itu bilang benar dan salah itu sebenarnya tidak ada. Oke, memang tidak ada. Kamar tidur dan dapur itu memang tidak ada. Memang hakikatnya secara esensi itu tidak ada.
Itu hanyalah bangunan kosong yang mewadah itu aja. Ya. Itu ada karena kita tentukan. Baik buruk ada itu karena kita tentukan. Kamar tidur dan dapur itu ada karena kita tentukan. Nggak bisa ujuk-ujuk ada, itu nggak bisa. Karena basicnya itu ruangannya kosong awalnya. Terus kita kasih konteks, ini loh kamar tidur, ini loh dapur. Oke? Nah, kembali lagi ya. Tugasnya konten nih, itu untuk menguatkan konteks. Misal, konteks dapur itu akan kuat kalau ada konten yang bernama panci, kompor, terus alat menanak nasi, garam, gula, dan seterusnya. Demikian juga konteks yang bernama ruang tidur itu akan kuat konteksnya kalau dikasih bantal, spray, kasur, guling, selimut, dan seterusnya. Oke, paham ya? Nah, itulah kenapa konten dan konteks ini saling mengisi dan saling menguatkan. Nah, tadi adalah contoh kasus konten menguatkan konteks. Ya. Konten kehadiran bantal-bantal itu menguatkan fungsi dari si konteks. Oke, nah sekarang balik kita balik. Bagaimana kalau konteks itu juga menguatkan konten? Iya, sama. Konteks itu juga menguatkan konten. Ruangan itu juga menguatkan objek-objek di dalam ruangan. Misalkan, kalau bantal itu aku taruh di dapur, itu kan gak kuat. Fungsi dan peran bantal di dapur itu gak kuat. Sehingga perlu apa? Perlu konteks yang sesuai dan tepat. Maka aku taruh bantal itu ke ruang tidur agar berfungsi dan berperan secara tepat. Oke? Paham ya? Jadi dua hal itu saling menguatkan antara konteks, yaitu ruangannya, dan konten yang ada isi-isi objek di dalamnya. Oke ya? Nah, beda cerita nih. Kalau aku dari awal bukan mencari rumah, tapi aku dari awal mencari bangunan untuk kantor misalkan. Maka ruangan-ruangan kosong tadi, meskipun bangunannya sama, katakanlah ada banyak ruko gini ya, atau banyak rumah gitu ya, model ruangannya sama, sekat-sekatnya sama, tapi kan masih kosong. Nah, ada manusia untuk memberikan konteks dari bangunan itu. Kalau aku tadi mencari rumah, ya toh, akhirnya maka untuk mendukung konteks bangunan bernama rumah ini, maka aku berikan konteks-konteks kecil yang bernama kamar tidur, dapur, ruang tamu, dan seterusnya. Beda cerita kalau ada orang lain yang datang mencari kantor. Maka ruangan yang mungkin aku tunjuk, ruangan yang sama, sekat yang sama aku tunjuk ini kamar tidur menjadi di ruangan kerja marketing. Terus di sana ruangan kerja sales, di sana ruangan kerja orang-orang kreatif gitu. Yang awalnya aku sekatkan untuk konteks rumah bernama kamar tidur, ruang tamu, dan sebagainya menjadi hal-hal yang sesuai konteks dari dia yang mencari konteks itu yang bernama kantor, misalkan seperti itu ya. Paham ya? Jadi beda orang meskipun bangunannya sama, itu pasti akan membawa beda konteks. Oke? Oke ya? Nah, ada orang lagi yang mencari bangunan bukan untuk rumah, bukan untuk kantor, tapi untuk jualan. Untuk toko, untuk tempat usaha. Maka, ruangan yang aku fungsikan yang sama sebagai kamar tidur, itu bagi dia itu adalah sekat-sekat jualan produk. Sekat-sekat jualan gudang misalkan. Ada gudangnya, ini ruang adminnya, ini tempat meja untuk menaruh banyak produknya. Lalu
Karena dia itu konteksnya jualan, maka di depan rumah ini itu banyak banner. Banyak banner, banyak promosi, banyak testimoni gitu toh. Nah, sedangkan ketika ada orang yang mencari rumah, masa rumahnya ada banner? Rumahnya masa promosi? Paham ya? Paham ya arahnya kemana ya? Jadi beda konteks. Meskipun objeknya sama. Katakanlah gini. Aku aku punya bantal di rumahku. Dan orang yang jualan itu juga punya bantal di rumahnya. Di bangunannya, sorry. Nah, permasalahannya bantal yang di bangunannya dia itu dijual. Banyak bantal nih dipajang nih, jejer-jejer gitu, tapi dijual. Diskon misalkan dan sebagainya itu. Nah, otomatis peran dan fungsi bantal di situ nggak maksimal. Karena nggak sesuai fungsinya. Bantal itu fungsinya bukan untuk dijual tapi untuk tidur biar empuk. Nah, makanya konteks yang paling dekat dengan kita adalah konteks rumah. Makanya rumah itu semua agama, semua kitab itu mengajarkan itu. Rumah ibadah, kuil, rumahnya Tuhan itu ada di sini, di dada. Semuanya itu rumah. Karena apa? Rumah yang membuat kita nyaman, bukan toko jualan. Kalau kamu tidur di tempat jualan bantal, itu nggak nyaman. Kalau kamu tidur di rumahmu sendiri, itu pasti nyaman dengan bantal. Bahkan tanpa bantal pun lo kamu nyaman. Ya nggak? Ya, paham ya? Nah, eh kita menuju ke narasi yang lebih lebih dalam ya. Narasi yang lebih dalam. Em, Guru-guruku teman-teman. Ini aku cerita pengalamanku ya. Aku belajar kesadaran itu hanya tambahan. Basicku itu adalah tasawuf makrifat. Guru-guruku tasawuf itu mengatakan dan mewanti-wanti bahwa jangan jualan ayat-ayat Tuhan, ayat-ayatnya Gusti Allah. Ayat-ayat Gusti Allah itu apa sih? Ayat-ayat semesta, kesadaran, makrifat dan sebagainya. Itu jangan dijual. Kenapa kok jangan dijual? Karena basicnya jelas di Quran bahwa tidak boleh menjual ayat-ayatku. Oke? Maka itu yang aku pegang dari dulu karena itu guruku. Aku berasal dari tasawuf ma'rifat, teman-teman. Kesadaran-kesadaran bahas gini itu cuma tambahan. Sama, basicnya sama. Cuman tambahan aja. Aku sudah paham sedari lama tapi aku mengoleksi istilah baru. Oh, ternyata yang bernama kesadaran itu ini kayak gitu. Oke? Ya. Makanya dari awal Toporoso berdiri dari 2019, tepatnya 19 Mei 2019, aku nggak pernah menjual ayat. Aku nggak pernah menjual ayat di Toporoso karena konteksku itu bukan itu. Ketika aku menelisik banyak para tercerahkan dulu, para tercerahkan juga nggak muka-muka kelas bernama kesadaran, nggak muka-muka kelas bernama ayat-ayat itu nggak pernah buka. Idolaku Kanjeng Nabi itu ya, itu mana ada Kanjeng Nabi buka kelas itu. Yang ingin penderitaannya selesai, silakan daftar, wahai kaum Bani Hurois atau apa gitu. Kan nggak ada. Di era Buddha nggak ada, era Yesus nggak ada, era Zoroaster nggak ada, macam-macam nggak ada. Lao Tzu dan sebagainya itu nggak ada yang membuka-buka seperti itu. Nah, makanya basicnya akhirnya aku tahu bahwa ayat-ayat ini loh teman-teman, itu nggak bisa dijual. Nggak bisa dijual karena semuanya itu sudah sepakat bahwa tidak bisa menjual. Tidak bisa dijual ini. Kalau kamu mau protes ya protes sama para tercerahkan terdahulu ya. Aku hanya mengikuti apa yang mereka lakukan tentang mekanisme jualan seperti ini. Oke? Nah,
Kenapa kok nggak bisa dijual? Kenapa kok nggak bisa dijual? Karena kelas sebenarnya itu adalah hidupmu sendiri. Kalau mau berjalan di dunia spiritual, dunia kesadaran, dunia meditasi, dunia apapun itu yang berkaitan dengan pengembangan diri, itu kelasnya itu hidupmu sendiri sebenarnya. Kelasnya itu hidupmu sendiri. Jadi nggak relevan kelas-kelas seperti itu. Yang sekarang sudah banyak muncul. Sudah mulai muncul yang baru. Misalkan yang baru namanya Toporoso Academy misalkan. Misalkan seperti itu. Karena basicku itu aku sudah tahu benar dan salah itu mana. Bahwa menjual ayat itu salah. Mutlak salah. A itu salah, B itu benar, selesai. Loh mas, tapi kan di dalam kesadaran baik dan benar, baik dan buruk, benar dan salah, itu kan nggak ada. Semuanya sama. Itu kan semuanya paradoks mas. Akhirnya paradoks lagi toh mas, kayak gitu ya. Misalkan, teman-teman, kalau ada orang yang masih bilang paradoks, itu jangan dihiraukan. Karena apa? Pada dasarnya dia itu masih bingung memilih. Selagi masih ada paradoks di pemahamanmu, itu kamu itu belum berani, belum benar-benar berani memilih sesuatu. Apa-apa netral, apa-apa paradoks, apa-apa dibuat netral dan sebagainya. Itu kan menandakan kamu itu belum cukup berani untuk memilih sesuatu. Atau bahkan kamu takut akan tanggung jawab atas pilihanmu sendiri. Misalkan ginilah, bantal ini baik dan buruknya itu terletak di konteksnya, ya toh? Kalau bantal tak taruh di dapur, baik dan buruk, iya mas, baik dan buruk nggak ada. Iya memang, bantal tak taruh di dapur itu nggak ada kesan baik dan buruknya. Tapi ketika bantal ini lebih berfungsi di ruang tidur, maka bantal di dapur aku katakan salah. Yang benar bantal di tempat tidur. Yang tegas gitu loh. Masa salah dan benar aja apa ya? Nyangkut-nyangkutin ke paradoks, nyangkut-nyangkutin ke gini-gini. Yang tegas. Bahwa bantal itu untuk ruang tidur, selesai. Kalau bantal ditaruh di ruang dapur, kamar mandi itu salah, selesai. Nggak ada urusan baik dan buruk, terus salah dan benar itu gini nggak ada urusan. Orang yang sudah paham dan mampu menentukan pilihan di dalam hidupnya, paradoks itu lenyap, dualitas itu lenyap. Jadi ketika aku memilih bantal ini mutlak di kamar tidur, maka nggak ada dualitas di situ. Ini untuk tidur dan bantal, selesai. Nggak ada bantal itu jikalau ditaruh di dapur akan dianalisis baik dan buruknya. Jikalau ditaruh di kamar mandi akan dianalisis baik dan buruknya. Bantal di kamar tidur selesai, clear. Gayung di kamar mandi selesai, clear. Panci di dapur, benar, mutlak, clear. Selesai. Nggak ada dualitas, nggak ada paradoks. Paradoks dan dualitas itu untuk orang-orang yang masih mencari, belum mampu menentukan arah hidupnya, belum mampu menentukan konteks apa yang dia pilih di dalam ruangan kosong itu. Clear teman-teman. Nah makanya kalau di ruangan Toporoso aku nggak peduli ya ruangan lain ya. Ruangan lain bilang bayar itu untuk pertukaran energi, bayar itu untuk menandakan kita niat dan sebagainya. Aku bodo amat dengan itu. Di sini aku katakan benar kalau kamu nggak jualan ayat. Selesai. Salah kalau kamu jualan ayat. Selesai. Udah. Nggak ada perdebatan. No debat.
Karena apa? Dari awal Toporoso berdiri 2019 itu aku mencari rumah, bukan mencari toko jualan. Tergantung konteksmu, tergantung why besarmu itu apa. Misalkan ya, aku berkata kesadaran itu adalah A dalam konteks rumah. Tapi ada orang lain yang ngomong kesadaran itu juga adalah A, tapi konteksnya jualan. Kamu akan tahu bedanya. Kamu akan tahu bedanya, kerasa teman-teman. Orang-orang itu niatnya itu untuk jualan atau memang buat rumah bareng-bareng. Kerasa. Kerasa teman-teman itu. Karena why itu mewadahi ruangan itu. Kecuali bagi mereka yang nggak sadar bahwa konteksnya jualan, akhirnya mereka masuk ya mungkin nggak tahu lagi ya. Tapi pasti kerasa. Oke? Jadi paham ya? Antara konten dan konteks dan antara kelas berbayar dan nggak berbayar. Kenapa kok aku di sini itu menerangkan ayat-ayat seperti ini gitu. Berdakwah seperti ini, dalam tanda kutip berdakwah ya, itu tanpa bayaran. Ya mungkin dari monet YouTube oke, dari hadiah followers oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Dari buku ya oke, nggak masalah. Dari kaos, penjualan buku, nggak masalah, it's okay. Permasalahannya itu gini teman-teman, ketika ayat-ayat itu dijual ya, apa bedanya kamu itu dengan jualan agama, jualan ayat-ayat kitab suci? Apa bedanya gitu loh? Ya, apapun alasannya teman-teman, mau kamu nganggep aku itu berasumsi aja, mau kamu nganggep itu aku itu bukan orang berkesadaran, mau kamu nganggep aku itu bukan orang tercerahkan, aku itu masih pencari, aku belum praktek dan sebagainya, bebas, nggak masalah. Itu kan ruanganmu, terserah kamu. Tapi di sini aku tegaskan, jual ayat itu salah, mutlak salah. Oke? Iya, paham ya? Aku di sini tuh bangun rumah, bukan bangun toko jualan. Kalau kamu pengen tahu tujuannya Toporoso ya, Toporoso itu pengen bangun tempat rumah. Rumah itu maksudnya apa sih? Kalau aku menganalogikan yang akan kami bangun, itu adalah warung. Semacam warung makan, warung kopi. Karena apa tuh? Karena kamu itu nggak perlu ikut kelas untuk hanya pengen tahu cara bersyukur dengan benar, cara sadar dengan benar, cara makrifat dengan benar, cara tercerahkan dengan benar. Nggak perlu ikut kelas, kamu itu cuman kurang ngopi. Maka aku akan sediakan tempat ngopi untuk kita ngobrol sebebas-bebasnya di situ. Jualannya apa? Muter uangnya mas. Ya dengan penjualan kopinya, dengan penjualan snacknya, gitu-gitu kan. Itu aku lebih srek kalau jualannya di situ. Aku itu nggak srek teman-teman kalau jualan itu cara tepat untuk bernafas, cara berkelimpahan tanpa kerja keras, itu ngapain dijual? Yang dijual itu gini loh, kelas-kelas seperti ini loh. Ini loh yang akan Toporoso buka nantinya ketika warung itu sudah ada. Toporoso itu akan buka kelas cara bercocok tanam, cara berternak ayam, cara menulis novel, cara coding komputer, cara menjalankan AI, cara macam-macam. Yang basicnya adalah skill set. Basicnya adalah skill set. Yang ada di universitas-universitas itu loh. Les-lesan, sekolah itu aku mewajarkan mereka punya konsep yang bernama berbayar. Cuman kalau masalah bersyukur aja harus bayar, cara bahagia harus bayar, cara bernafas yang tepat harus bayar, cara mengurai penderitaan harus bayar, cara shifting identitas harus bayar, cara bersyukur jadi kuantum, lompatan-lompatan, lompat tali, lompat apa, harus bayar semua. Kamu itu cuman kurang ngopi, cuman kurang temen ngobrol. Itu aja, makanya aku bangun rumah di Toporoso. Agar apa sih? Agar kamu berkomunikasi dengan antar penghuni rumah. Bukan hanya aku loh ya. Toporoso ini punya banyak penghuninya.
Anggota-anggota lama itu sudah paham konsep Toporoso ini dari lama. Yang nggak paham ini baru-baru lihat YouTubeku aja kan sekarang, karena ada beberapa video yang viral. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi konteksku jelas, aku itu pengen bangun rumah. Aku wujudkan dengan warung kopi. Nah, warung kopi, di belakang warung kopi itu ada kelas-kelas yang sifatnya bakat dan potensi diri. Oke? Aku nggak mau jualan ayat-ayat. Aku mau kamu bisa skill sesuatu, potensi sesuatu. Kalau kamu pengen suka musik dan pengen mengembangkan, aku kasih kelas musik. Musik apa? Gitar, fingerstyle, atau gitar genjrengan, atau gitar orkestra. Aku kasih praktisinya. Praktisi itu mengajar ke kamu di kelas itu. Mau nulis buku, buku apa? E-book, buku cetak dan sebagainya. Aku kasih praktisinya. Nanti kamu belajar di situ. Bayar nggak masalah kalau itu, karena skill set. Tapi kalau cara bersyukur, cara nafas, cara menerima diri, ngapain gitu loh. Kamu kurang ngopi ya, ayo ngopi aja sama aku. Temui aku ngopi, kita diskusi bareng tentang hal itu. Gratis. Kamu mau bayarin aku kopinya ya nggak masalah. Aku bayar sendiri ya nggak masalah. Wong aku seneng kok ngobrol-ngobrol kayak gitu. Ngobrol-ngobrol untuk membangun rumah. Konteksku rumah ya, bukan membangun toko jualan. Konteksku rumah. Makanya aku membangun warung kopi itu, penginku itu untuk jadi base camp. Semuanya bisa hadir di situ. Ngobrolin apa aja bebas di situ. Potensi-potensi diri itu tumbuh di situ. Oke? Kenapa kok aku pengen kayak gitu, teman-teman? Kenapa? Karena aku udah menemui banyak komunitas spiritual, banyak komunitas kesadaran yang kerjaannya itu cuman pasif, bukan aktif. Banyak yang aku temui itu adalah skandal-skandal perselingkuhan dengan alasan kesadaran, skandal-skandal seks bebas dengan alasan kesadaran, dengan alasan gini, alasan gini. Kapan majunya ini? Big Y-ku itu adalah negaraku. Big Y-ku ya. Tapi Big Y itu aku pecah-pecah menjadi Y-Y yang kecil. Salah satunya Y-nya adalah Toporoso yang bergerak di dunia inner education. Seperti itu. Jadi aku dengan bebas ngomong, berekspresi, marah-marah, sedih-sedih, bijak-bijakan, sadar-sadaran di sini. Bebas karena apa? Karena aku nggak ada beban untuk memberikan ekspektasi ke kamu. Karena kamu pun juga nggak memberiku tarif. Nggak aku tarif kamu itu di sini. Jadi aku bebas bahas metode gini-gini. Aku bodo amat dengan ruangan-ruangan lain yang konteksnya adalah toko jualan. Aku di sini tuh rumah. Kalau aku ada di rumah, aku bebas mengatakan apapun. Jadi kalau kamu pengen masuk rumahku, anggaplah ini rumahmu juga dan kamu berkarya di sini. Bareng-bareng kolaborasi. Kayak gitu akhirnya. Jangan hanya fokus ke solusi masalahnya dirinya sendiri, kesadaran diri. Kapan kesadaran kolektifnya timbul? Ya enggak? Prediksiku ya teman-teman ya. Kelas-kelas kesadaran itu nantinya akan gak relevan. Percaya sama aku. Itu banyak orang-orang yang bingung. Memilih dan join di kelas itu juga bingung. Percaya sama aku. Nanti kelas-kelas itu akan hilang-hilang sendiri. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang rumah, bukan toko jualan. Karena ayatnya jelas. Tidak boleh ada yang menjual ayat-ayatku. Siapapun yang menjualnya, hati-hati. Jatuh.
perlahan-lahan. Aku nggak mendoakan ya, tapi faktanya seperti itu. Oke, kita ketemu lagi di Medika lainnya ya. Udah 30 menit kita ngobrol ya, hampir 30 menit. Selamat istirahat dan selamat bersenang-senang.